Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, curahan rahmatnya, sehingga kita pada pagi hari ini alhamdulillah bisa bangun dengan tujuan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melafadzkan kalimat yang pertama kali keluar dari mulut kita adalah lafaz Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas kita yang kita kerjakan pada pagi hari ini sebelum kita mengerjakan aktivitas apapun adalah aktivitas untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang lupa bahwa dia diciptakan oleh Allah, bahwa dia selalu bersama Allah, bahwa Allah selalu mengawasi dia, sehingga dia lupa bangun dalam keadaan tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kalau kita umat Islam yang tahu dan mengetahui, bangun tidur kita langsung berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bangun langsung ingat Allah. Alhamdulillah Allah masih kasih panjang umur untuk menambah bekal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan mandi, dilanjutkan dengan berwudu, dilanjutkan dengan datang ke masjid, sholat, mungkin tahiyatul masjid, dilanjutkan yang tadi mungkin sebelum subuh bangunnya bisa 2 rakaat, 4 rakaat, sholat tahajud. Alhamdulillah, jadi kita bangun karena Allah dan kita bangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, setelah sholat subuh kita lanjutkan dengan kegiatan untuk bertolabul ilmi. Insyaallah hidup kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita yang mengajari kita bagaimana kita suluk ilallah, bagaimana kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita beribadah sebaik-baiknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita memurnikan hati kita untuk mengikhlaskan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertawakal selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ats-tsiqatu, percaya, sebenar-benarnya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan menjadi umatnya yang beruntung, yang akan bisa mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wahabni rizqan halalan wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada minggu yang lalu kita sudah bahas tentang al-maqalah yang ke-12.
tentang bahwasanya kita tidak boleh meremehkan yang namanya dosa. Jadi tidak ada yang disebut dosa kecil kalau kita terus melakukannya. Dan tidak ada yang disebut dosa besar kalau kita ikuti dengan beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya Allah selalu akan membuka, innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha penerima taubat dan Maha kasih, Maha sayang kepada kita semuanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun kesalahan kita harus kita akui. Setelah kita akui, kita harus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertaubat dan memperbanyak al-istighfar. Insyaallah dengan itu istighfar akan menghapuskan dosa-dosa kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah bersih kita dari dosa atau kita berusaha untuk membersihkan diri kita dari dosa, makalah selanjutnya ini dahsyat. Cuman agak tinggi nih, pelajarannya agak tinggi. Jadi wal maqalatu tsalitsatu asyrah, maqalah atau makalah yang ke-13. Qila, dikatakan hamul arifis sanaa, tujuan seorang yang arif. Kita akan sampai kepada ma'rifatullah ini. Jadi tinggi ini pelajarannya. Hamud dunya ay muradu al-arifi billah as-sanaa 'ala Allah ta'ala bi jamili sifatihi. Allahu akbar walillahil. Tujuan seorang yang al-arif, orang yang kenal. Arafa ya'rifu. Al-arif. Jadi seseorang yang kenal siapa itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-arif billah, orang-orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tujuannya apa? At-tana, memuji Allah ta'ala, atas Allah Subhanahu wa ta'ala, bijamili sifatihi, dengan keindahan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Wa hammuz zahidid du'a, dan al-murad ya, atau keinginan atau tujuan seorang yang zahid. Zahid itu kemarin kita sudah bahas, orang yang zuhud itu ihtaqarud alladhi ihtaqarud dunya, ya, alladhi nahtaqaru ad-dunya. Mereka menganggap dunia ini hina, tidak mengambil dari dunia kecuali seperlunya. Kalau dia dapat dari dunia, sebagian dari dunia, dia gunakan untuk kepentingan akhirat. Itulah orang yang zuhud. Apa tujuan mereka? Adalah doa. Ai muradu al-mu'rid 'aniz zaid. Ya. Tujuan dari seseorang yang menginginkan kepada tambahan ala qadri al-hajati minad dunya. Jadi ala qadril hajah, sesuai dengan kebutuhan minad dunya, dari dunia, biqalbihi, dengan hatinya, ad-du'a, yaitu doa. Wa huwa at-tadarru', yaitu tadarru'. Apa itu tadarru'? Tadarru' itu berserah diri, khudu', tunduk ilallahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisu'ali ma indahu minal khair, dengan meminta, itu berdoa meminta ma indahu minal khair, apa-apa yang dipunyai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kebaikan. Jadi orang yang zuhud itu yang diinginkan adalah doa, kebaikan bagi dirinya. Jadi di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, as-suluk ilallah,
jalan kepada Allah itu masing-masing dan macam-macam. Ada tingkatan-tingkatan seseorang untuk sampai kepada pengetahuan ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang taat ketika dia mempunyai hajat, ya enggak? Ketika dia membutuhkan sesuatu, dia akan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berdoa sekhusyuk-khusyuknya. Dia akan sholat malam, dia akan sholat duha, karena dia menginginkan sesuatu yang dia harapkan untuk diberikan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Ada yang begitu. Ada orang yang kenal Allah subhanahu wa ta'ala karena melihat kebesaran-kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala melalui isyarat-isyarat yang Allah tampakkan kepadanya. Melihat keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat orang terkena musibah, dia selamat dari musibah sehingga dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat keagungan kebesaran ciptaan Allah, melihat gunung yang indah, atau melihat apa fenomena alam yang indah, mengantarkan dia untuk mengenal dan dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia mendapatkan hidayah. Ada orang yang mendekatkan atau yang mendapatkan hidayah dari apapun itu wasilahnya. Tapi di sini kita harus tahu bahwa al-arifu billah, orang yang tahu, arif, ya, orang yang tahu akan Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan tunduk, dia akan takluk, dia akan taat kepada Allah min ghairi sababin, tanpa sebab. Itulah derajat paling tinggi dari manusia, yaitu mengenal Tuhan, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah, beliau mengatakan, al-arifu billah, seorang yang arif kenal siapa itu Tuhannya, kenal siapa itu Allah subhanahu wa ta'ala adalah man balagha, seseorang yang telah nyampai kepada tauhidihi lillahi. Jadi seseorang yang tauhidnya sudah nyampe kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak butuh selain Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kebutuhan dia kepada dunia dan isinya hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia gunakan semuanya itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, coba kita renungi. Ada seseorang yang taat ibadahnya, selalu sholat sunnah atau selalu bersedekah dah, selama puluhan tahun. Tahun ini sedekah, tahun depan sedekah, tahun depan sedekah. Oh, sedekah terus. Ada satu ketika dia tidak ada harta untuk bersedekah, karena dia sudah biasa bersedekah. Kemudian ada satu ketika Allah uji dia, sehingga dia tidak mampu untuk mengeluarkan sedekah. Kemudian orang ini berkata, ya biasanya saya sedekah, sekarang enggak sedekah. Bagaimana orang anggapan dia kepada saya? Biasanya sudah sedekah setiap tahun, setiap hari. Kemudian ketika satu saat dia tidak ada harta untuk sedekah, dia berbicara atau dalam hatinya terdetik satu ungkapan, saya sudah biasa sedekah, bagaimana kalau saya tidak sedekah? Orang-orang apa anggapan dia kepada saya? Itu orang belum nyampe keikhlasannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang belum sampai derajat kepada ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dia masih ada sangkutan kepada dunia. Apa kata orang terhadap dia? Apa anggapan orang terhadap dia? Jadi keikhlasannya belum sampai kepada keikhlasan tauhidillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi mengisahkan Allah dalam niatnya, hanya Allah tujuannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wathiqatuhu, kepercayaannya orang yang arif billah,
Itu kepercayaannya itu sampai kepada titik di mana dia hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mempercayai orang karena percaya orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hubbuhu, cintanya juga begitu. Dia mencintai semua apa hal yang patut dia cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkul. Jadi wa tawakkulihi 'ala Allah. Tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jadi orang yang arif billah itu man balagha min tauhidihi lillahi subhanahu wa ta'ala wa thiqatihi wa tawakkulihi 'ala Allah wa tafwidihi ila Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Wa tafwid, setelah dia tawakal, dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan semua urusanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang al-arif billah, orang yang mengetahui, orang yang mengenal Tuhannya, menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Balaghad darajatahu, sampai derajatnya kepada Allahu akbar. Darajata tafna fiha iradatu fima yuridullah. Allahu akbar. Sampai irodahnya, keinginannya itu fana, hilang, lenyap oleh keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa tantawi fiha al asbabu tahta sultanillahi subhanahu wa ta'ala. Ini enggak ada di kitab ya. Ini mah keterangannya enggak ada di kitab. Ya. Jadi wa tantawi, melebur, menghilang. Fiha al asbab, seluruh sebab itu hilang, tahta sultanillahi subhanahu wa ta'ala, di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Jadi dia tidak akan melihat sebab dalam hal apapun yang dia rasakan, ya, aktivitas sehari-hari, apapun, semuanya itu akan hilang di bawah sultan atau kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Wa tadubu fiha al-mashhudat fi wahjin min syuhudillahi subhanahu wa ta'ala. Dan lenyap, melebur, masyhudah, apa yang dia saksikan, persaksian, nah itu di bawah cahayanya persaksian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang arif billah. Kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu itu mengatakan, ma ra'aitu syai'an, Abu Bakar, aku tidak melihat sesuatu illa wa ra'aitullah, kecuali aku melihat Allah di dalam hal itu. Ma'ahu, bersamanya, wa qabluhu, sebelumnya, wa ba'dahu, dan setelahnya. Itu Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan begitu. Aku tidak melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah di dalamnya. Maksudnya apa? Bukan menganggap Allah itu di setiap tempat, tapi dia apa? Melihat sesuatu itu ada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hal itu. Apapun yang dia saksikan, dia merasa ada keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Itulah orang arif billah. Jadi segala sesuatu, Masya Allah, kalau kita kaitkan dengan ma'iyatullah, kebersamaan Allah, Allah selalu bersama dengan dia. Tapi ingat, al-arif billah itu orang yang sadar bahwa Allah adalah goyahnya, Allah adalah tujuannya, tapi dia ingat tetap bahwa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus melaksanakan semua syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak khulu dan tajali, tidak. Dia tidak terlepas dari syariat-syariat Allah karena dia merasa bahwa Allah selalu bersama dia. Ini pemahaman yang sesat. Ada pemahaman yang menyatakan bahwa Allah bersatu dengan saya, maka segala hal, ini nih tentang ma'rifatullah, ini rada berat, makanya pelajaran ini agak berat.
Ada pemahaman yang mengatakan karena dia sudah nyampe kepada ma'rifatullah, kenal kepada Allah, dia mengatakan semua hal itu ada Allah di dalamnya, bahkan dirinya pun di dalam dirinya itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka buat apa saya ibadah syariat? Karena saya sudah kenal Allah. Allah sudah ada dalam diri saya. Ini pemahaman yang sesat. Karena dia menghilangkan bahwa Allah itu mensyariatkan syariat kepada kita, kepada seorang abd, kepada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kewajiban kita melaksanakan syariat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena kita belajar tentang ma'rifatullah, tentang bagaimana kita sampai kepada al-arif billah, satu derajat. Kalau Syekh Al-Buti rahimahullah itu mengatakan bahwa derajat ma'rifatullah ini adalah a'la darajatin, ya, setinggi-tingginya derajat lisuluk ilallah, untuk berjalan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa hadis kita kenal sebagai apa? Dalam bahasa hadis as-suluk ilallah, ma'rifatullah itu adalah bahasanya apa? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Derajat ihsan. Kita melihat Allah dalam beribadah. Apapun kan ibadah itu kullu, segala sesuatu yang diridhoi, mayurdihil Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu ibadah. Nah, konsep kita dalam beribadah adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa in lam takun tarahu, kalau kita belum bisa melihat Allah, kita harus merasa fa innahu yaraka, bahwa Allah melihat kita semua. Begitu dalam muamalah juga begitu. Ada anak yang nakal, kita melihat aja kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Ini makhluk Allah, ya. Kenakalan itu mungkin gangguan dia dari setan. Kita nggak boleh benci dengan anak tersebut, tapi bagaimana caranya kita berusaha untuk merubah sifat anak ini dari banyak terkontaminasi oleh sifat-sifat syaitoniah, hawa nafsu syaitoniah. Kita rubah usaha kita untuk menjadikan dia nafsu robbaniyahnya lebih tinggi dan lebih baik, lebih menguasai nafsu-nafsu yang lain. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat katanya, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi itu dalam kitab bermuamalah nih. Begini, kalau kita belajar ma'rifatullah atau berusaha untuk menjadi al-arif billah, ada pemahaman, udah kita enggak penting sama manusia. Udah kita menyendiri, berkholwat dengan Allah, udah. Urusan manusia mah urusan dunia, kita nggak usah ngurusi. Bukan begitu. Jadi pemahaman al-arif billah itu dia tetap bermuamalah bersama orang-orang manusia. Cuman dia melihat dalam muamalahnya itu, ya kan? Apa? Satu kaidah. Apa kata Imam Fakhruddin Ar-Razi itu? Kun dhahiran ma'al khalqi. Jadilah kamu secara dohir ini bersama makhluk, ya. Jadi kita ini secara dohir bersama makhluk. Kita kerja di kantor, ya, mungkin yang di sawah ke sawah, yang ngajar jadi pengajar, yang kerja di perusahaan di PT, kemudian yang jualan dagang silahkan, itu dohir. Kun dohiron ma'al khalqi. Jadilah kalian secara dohir bersama makhluk Allah Subhanahu wa taala, tapi batinan ma'al haqqi, secara batin kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara dohirnya kita sama makhluk, ayo muamalah. Bahkan kepada non muslim juga kita bermuamalah dengan baik, tidak apa-apa. Karena itu juga syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita untuk berbuat baik kepada siapa saja secara dohir, tapi secara batinnya kita harus selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah punya konsep ini, maka kerjanya akan jujur. Karena kita merasa Allah bersama kita, Allah mengawasi kita.
Ya kan? Kalau berdagang juga menjadi pedagang yang jujur, tidak ada tipu-tipu timbangan, tidak ada tipu-tipu macam-macam lah dalam berdagang dan lain sebagainya. Menjadi pedagang yang betul-betul jujur. Karena apa? Kita merasa bahwa batin kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pada dasarnya konsep al-arif billah, seorang yang mengetahui Allah. Jadi al-arif billah itu tidak harus meninggalkan muamalah dengan makhluk, tapi dia bermuamalah secara zahir kepada makhluk, batinnya bersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasa selalu bersama dengan Allah. Itulah ihsan. Jadi kita selalu merasa bahwa Allah melihat kita. Kita merasa bahwa aktivitas kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu secara batinnya. Jadi manusia itu, orang mukmin itu begitu. Satu pekerjaan, dua yang dipikirkan. Keuntungan dunia saya apa? Keuntungan akhirat saya apa? Jadi jangan hanya keuntungan dunia melulu yang dipikirkan oleh seorang mukmin. Kalau kita mau suluk sampai kepada derajat al-arif billah, orang yang mengenal siapa Tuhannya, orang yang mengenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang disebut al-arif billah. Kita lanjut. Lianna, karena sesungguhnya hamma al-arifi rabbahu, karena sesungguhnya tujuan seorang yang arif billah, seorang yang tahu siapa Tuhannya, itu adalah rabbahu, Tuhan Allah. La thawaba walal jannata. Allahu Akbar. Jadi tujuan orang yang arif itu bukan pahala, tujuan orang yang arif beribadah itu bukan surga. Tapi tujuan orang yang arif kenal Allah itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita masih tujuan beribadah itu untuk mendapatkan pahala, ngitung-ngitung pahala, no. Ya. Siapa yang bersedekah sekian akan mendapat ganti sekian. Itu namanya baru tataran apa? Tataran belum sampai kepada arif billah. Kalau orang yang sudah kenal Allah, sudah terserah Allah. Kewajiban saya beramal ibadah. Adapun mau pahala mau apa terserah Allah. Jadi semua yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan dia adalah Allah. Itu yang arif billah. Makanya ini dianggap dan disebutkan dalam berbagai macam kitab itu yang namanya ma'rifatullah, derajat yang paling tinggi itu arif billah. Karena apa? Tujuan sudah Allah. Segala sesuatu dia tidak ada pikiran untuk keuntungan dunia. Nah, apalagi dunia, orang surga aja enggak dia tuju. Kemudian sawab pahala juga enggak tujuan dia, tapi tujuan dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah al-arif billah. Kita dalam berumah tangga, ya, kita laki-laki semuanya mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan istri kita. Ya sudah, itu adalah kewajiban kita. Tapi tujuan utama kita adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keluarga itu. Ini wasilah. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah wasilah kita beribadah. Adapun tujuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang semuanya itu wa kulluhum ati yaumal qiyamati farda. Semua orang itu nanti datang kepada Allah itu sendiri-sendiri, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kita enggak akan bawa istri, enggak. Kita enggak akan bawa anak, enggak. Yauma la yanfa'ul mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Harta, anak keturunan enggak ada manfaatnya ketika itu. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali kita datang sendiri menghadap Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang bersih. Jadi anak istri itu dijadikan buat kita sebagai wasilah ibadah, amalan buat kita untuk mendekatkan diri dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kalau ada orang berpikir, ngapain dia capek-capek kerja buat anak istri, berarti dia belum kenal Tuhan. Berarti dia belum kenal Allah. Ngapain saya capek-capek kerja? Aduh, pagi sampai ini, yang diuntungin mah anak bini sama capek. Berarti dia belum kenal Allah. Iya. Ngapain saya berbuat begini? Ngapain yang punya yayasan pendidikan? Ngapain saya capek-capek membesarkan pendidikan? Ntar nih untung-untungnya kalau sudah besar, kalau sudah bonafit, mendapatkan untung yang banyak usaha, orang-orang setelah saya yang akan menikmati. Itu orang belum kenal siapa Allah. Karena tujuannya masih dunia. Belum tujuannya Allah, goya tuh belum Allah. Maksudnya belum Allah. Jadi masih di dalam hatinya itu ada sifat-sifat manusiawinya, nafsunya kepada dunia ini masih ada. Kalau kita sudah sampai arif billah ini sudah, bahkan sawab pun bukan tujuannya, pahala itu bukan tujuannya. Saya sholat terserah Allah, mau kasih pahala ya alhamdulillah, mau enggak yang penting kewajiban saya untuk taat melaksanakan syariat Allah. Istilah katanya begitu. Sedekah terserah Allah, jangan kalau saya sedekah entar saya dapat lagi. Itu masih tujuan keduniaan, belum sampai kepada derajat al-arif billah. Pak Ustaz, sekarang boleh enggak? Kalau kita ibadah tujuannya dapat pahala, dapat surga, boleh. Karena pahala dari Allah, surga juga dari Allah, boleh. Cuman itu tingkatan yang rada bawahan dari tingkatan arif billah, yaitu orang yang zahid, orang yang zuhud. Itu tujuannya adalah boleh, enggak apa-apa. Kita beribadah tujuannya surga, boleh. Kita beribadah untuk tujuannya pahala, boleh, tidak apa-apa. Karena surga itu dari Allah, pahala juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap kita mengharapnya kepada Allah. Cuman itu menjadi tingkatan di bawah tingkatan yang al-arif billah. Karena yang arif billah itu tujuannya hanya Allah. Saya ibadah terserah Allah mau bagaimana, Ge? Apa, Ge? Balasan bagi saya terserah Allah. Saya mau masuk surga, saya masuk, istilah kasarnya, saya mau masuk surga, mau masuk neraka, terserah Allah. Yang penting Allah ridho sama saya. Itu namanya orang yang arif billah. Tujuannya itu udah Allah, bukan surga dan bukan pahala. Itulah al-arif billah. Sehingga dia melihat seakan-akan Allah itu adalah semua sifat-sifatnya. Kebesaran Allah itu melihat bahwa sifat-sifat Allah, kebesaran-kebesaran Allah itu Masya Allah, bagaimana menganalogikannya ya? Terpancar pada setiap hal yang dia jumpai di atas muka bumi ini. Jadi gitulah jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan orang arif billah itu la thawaba wala jannah, tidak pahala dan tidak surga. Jadi kalau kita masih ada keberatan dalam melaksanakan amaliyah seharian kita, berarti kita belum kenal siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti niat kita belum lillahi ta'ala. Berarti masih ada niat-niat lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita capek misalkan ya, yang laki-laki, yang perempuan capek ngurus rumah tangga, ngurus anak buader, ya, nakal maksudnya, aktif dan sebagainya, belum nyuci baju, apalagi masak, jemurin, nyetrik, waduh, rapiin rumah. Kalau kita masih merasa capek, yang namanya manusia capek. Tapi kalau kita uring-uringan, berarti kita belum kenal siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ikhlas menjalaninya, ya, ikhlas menjalani semuanya, berarti kita kenal siapa itu Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya begitu. Jadi orang yang kenal Allah itu, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang khusus wali-walinya Allah, orang yang kenal Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sedikit pun enggak ada rasa takut kalau dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa la yahzanun, dan mereka itu tidak ada kesedihan sedikit pun. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah bagi dirinya selalu diterima dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi itulah tingkatan paling tinggi seorang manusia. Bahkan Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan bahwa tingkatan itu adalah tingkatan di bawah an-nubuwah, di bawah kenabian. Manusia itu nggak ada yang bisa nyampe derajat nabi. Orang nabi sudah ditutup, ya kan? Nabi Muhammad SAW itu akhirul anbiya, akhir nabi. Ya, yang tidak ada la nabiyya wala rasulah ba'da. Tidak ada nabi dan tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Namun ada orang-orang yang beribadah sampai kepada derajat apa? Derajat bahwa dia mendekati derajat kenabian. Contoh saja siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika semua sahabat yang kemarin sudah pernah kita bahas tentang kebesaran, keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sahabat dikumpulkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau mengadakan futuhat, pembebasan atau peperangan. Suruh bersedekah. Apa kata Abu Bakar? Ya, Umar menyedekahkan setengah dari hartanya. Apa yang kamu tinggalkan buat keluargamu? Kata Nabi Muhammad SAW. Wahai Umar, aku tinggalkan semisal apa yang aku sedekahkan. Tapi Abu Bakar radhiyallahu an, apa yang engkau tinggalkan buat keluargamu wahai Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Masih ingat? Masih ingat gak? Apa kata Abu Bakar? Apa yang engkau tinggalkan? Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar ketika itu. Abu Bakar bersedekah. Wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan buat keluargamu? Apa jawaban Abu Bakar? Kalau Umar kan semisal apa yang saya sedekahkan, berarti setengah dari hartanya. Umar, udah lupa baru berapa minggu. Apa kata Abu Bakar? Allah wa Rasuluh. Aku meninggalkan kepada keluargaku Allah dan Rasulullah SAW. Jadi tidak ada harta yang ditinggalkan buat keluarganya. Tapi anak-anak Abu Bakar radhiyallahu an tidak ada yang sengsara hidupnya. Karena Abu Bakar meninggalkan buat anak-anak dan buat istri, ya, buat keluarganya Allah dan Rasulullah SAW. Coba itu derajatnya udah. Nah, maka kalau toh ada nabi setelah Nabi Muhammad, berarti Abu Bakar yang paling layak. Tapi tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Maka beliau disebut Khalifatur Rasul SAW, penggantinya Rasul SAW. Karena derajatnya arif billah. Coba, semua orang nggak ada yang percaya kalau Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan satu malam Isra Mi'raj. Masuk ribuan kilometer ditempuh dalam satu malam. Ya kan akan berbulan-bulan kalau dari Makkah menuju Palestina, nunggang naik unta yang terbaik ini akan berbulan-bulan nyampe ke sana. Ini orang gila. Semalam sampai ke Masjidil Aqsa Palestina. Udah gitu ngomongnya sampai ke Sidratul Muntaha yang tidak tahu berapa miliar ya kilometer kecepatan cahaya kalau kita tempuh ke sana. Gak ada yang percaya, tapi Abu Bakar kenal siapa Allah. Saya yang paling percaya. Saya percaya kalau Rasul. Bahkan kalau Rasul mengatakan apa yang lebih dari itu, akan saya percaya. Itu karena apa? Karena Abu Bakar tahu siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah. Jadi tujuan seorang yang arif billah itu sudah tidak pahala dan sudah tidak surga lagi. Jadi kalau kita ibadah masih tujuannya masih pahala dan surga, berarti kita di bawah derajat itu. Siapa mereka? Wahamuzahidi, dan kepentingan atau tujuannya seorang zahid nafsahu, yaitu jiwanya. Jadi seorang yang zuhud itu tujuannya jiwanya, dirinya. Apa? Manfaata nafsihi minas thawab, manfaat yang didapatkan untuk dirinya, minas thawab, dari apa? Pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, wal jannati, dan dari surga. Fa farraqa baina min himmatihi al-hur
wa min himmatihi raf'is sutur. Nah, maka dia membedakan antara himmahnya al-hur, yaitu bidadari yang ada di surga, atau himmah tujuannya raf'is sutur, dibuka tabir buat dia. Jadi begitu. Jadi orang yang zuhud, jadi kalau kita tujuan ibadahnya masih boleh, tidak dilarang. Ya, kita beribadah untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan surga. Ya kan, pahala itu dari Allah, surga itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh, tidak apa-apa. Cuman derajat kita di bawah derajat arif billah, yaitu derajat orang-orang yang zuhud, yang kepentingannya adalah mendapatkan dunia, ya kan? Mendapatkan dunia, manfaat dari apa yang dia lakukan di dunia ini, ibadahnya itu adalah thawab, yaitu pahala dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu aja disebut orang yang zuhud. Kalau kita apa-apa tujuannya dunia, enggak ada kelasnya di sini. Ya kan? Yang zuhud aja kelasnya itu mengharapkan pahala dan mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, apalagi orang yang enggak ibadah, masuk kemana kelasnya? Enggak ada kelasnya di sini. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Arif Fa'i itu beliau membagi tingkatan seseorang dalam beribadah. Makom itu tingkatan seseorang di dunia ini. Yang pertama adalah tingkatan orang-orang yang makom sabar. Makom orang-orang yang sabar, orang yang sabar. Yang pertama, sabar atas apa? Orang-orang yang bersabar bagaimana dia mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Udah. Salat itu butuh kesabaran enggak? Butuh. Ibadah itu butuh kesabaran. Kalau kita enggak sabar, malas. Kalau kita enggak sabar dalam beribadah, lah mending kita tidur. Ya kan? Jadi makom yang pertama adalah makom sabar. Makom sabar dalam fi adai awamirillah, dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makom ini akan mendapatkan pahalanya. Yang kedua, masih makom sabar. Sabar dalam apa? Meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Perlu sabar. Kita enggak berbuat maksiat itu jangan itu kan menahan diri. Jangan, ini enggak boleh sama Allah Subhanahu wa taala. Ini hukumnya begini, ini hukumnya begini, ini hukumnya begini. Jadi ada sabar. Tingkatan yang kedua adalah sabar dari menahan diri kita untuk berbuat atau melaksanakan atau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah makom sabar dalam menghadapi musibahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar. Makom sabar ada 3 kalau kata Syekh Rifai itu. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makom sabar dalam menahan diri kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, makom sabar atau derajat atau tingkatan sabar dalam menghadapi musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini masih dianggap orang awam. Makom sabar itu makom yang awam. Mungkin kalau kita hitung malah ya kita masuknya ke sini mungkin. Kadang-kadang kita masih enggak sabar, ya kan? Salat kadang-kadang pengennya cepet-cepet, ya kan? Apa yang dilarang Allah kadang-kadang masih diterabas. Ya itu kan sabar kadang-kadang juga enggak sabar. Itulah kita. Makom sabar yang dibilang di sini makom awam saja masih belum sempurna. Ya. Makom selanjutnya adalah makomur ridho. Jadi setelah sabar itu ada makom selanjutnya, yaitu makomur ridho. Ridho. Apa? Ridho terhadap semua apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam iman, rukun iman itu kan ada iman yang terakhir, ya kan? Wa antu'minna biqadarihi
dengan qadarnya Allah, khairihi, baiknya, wa syarri, ataupun jeleknya. Itu kan makam ya masuk dalam makam ridho ini. Jadi kita beriman, menerima qada, ketetapan Allah, takdir yang di Allah Subhanahu wa taala tetapkan buat kita, khairihi, yang baiknya atau yang buruknya kepada kita. Mesti orang hidup itu nggak ada yang baik semuanya, nggak ada yang bahagia selalu. Mesti ada cobaan, mesti ada jeleknya yang kita alami. Kalau kita menerima itu berarti makom kita sudah sampai kepada makom yang kedua, yaitu makom ridho. Setelah sabar, kita sudah menjalani ibadah terus. Kadang-kadang sabar sholat 5 waktu dicuri sama dia jadi 4. No, yang ketawa kenceng berarti. Ya, kita merasa lah introspeksi diri buat diri kita. Ini mah buat kita bercermin aja. Yang kadang-kadang suruh sabar taat dalam Allah, kadang-kadang masih belum sempurna. Yang disuruh 5 kadang-kadang 3, ya kan? Kadang-kadang yang udah sempurna 5, kadang-kadang masih subuh jam 6, ya kan? Kadang-kadang zuhur masih bentar lagi asar baru zuhur. Itu kan yang sempurna aja 5 waktu aja masih kurang. Ya, kalau yang top mah sholat subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, ya kan? Isya ke masjid. Datang ke masjid, rawatib qobliyah, ba'diyah. Wah, itu yang top. Setelah itu baru beraktivitas. Itu yang top. Baru satu kewajiban, sholat. Nah, yuk satu aja nih. Jauh. Ya, baru satu kewajiban, belum kewajiban-kewajiban kita yang lainnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, maqam ridho ini adalah kita sadar sepenuhnya bahwa ibadah itu ibadah yang kita lakukan, ya kan? Kita ridho. Maka setiap pagi dan sore kita kan diajari untuk berdoa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Saya ridho atas Allah sebagai Tuhan saya. Ya kan? Saya ridho billahi robba wa bil islami dina, dengan Islam itu agama saya, dan dengan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai nabi saya. Maka setiap pagi dan setiap sore kita diajarkan biar lapang dada kita ini bahwa Allah itu Tuhan saya, yang menjalankan hidup saya seharinya ini, yang mengontrol Allah, mau baik mau buruk, ya kan? Maksudnya kehidupan. Tapi kalau kejahatan, kemaksiatan tidak boleh berhujah atas Allah, ya, tidak boleh. Itu pilihan. Kalau kemaksiatan itu pilihan manusia. Wa hadainahu najdain. Kita misalkan bedanya antara takdir dan pilihan begini. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita jadi orang kaya atau orang miskin. Itu takdir dari Allah. Allah mentakdirkan satu hari kita dapat rezeki sekian. Tapi cara mendapatkannya itu pilihan. Cara menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala itu pilihan. Saya jadi orang kaya yang bersyukur atau yang kufur, itu pilihan. Tapi kalau jadi orang kayanya itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi orang miskin memang takdir. Ya kan? Ditakdirkan. Nabi-nabi aja takdirnya lain-lain. Ada yang nabi miskin. Ya kalau kita melihat manusia itu enggak ada yang semiskin, ya. Siapa? Nabi Isa itu bapak aja enggak punya. Iya, bapaknya enggak punya, miskin banget. Iya. Masya Allah, nggak ada. Pokoknya nabi-nabi, rasul dari Adam sampai Nabi Muhammad SAW, itulah gambaran kehidupan manusia yang ditentukan oleh Allah. Ada yang jadi tukang pandai besi, tukang kayu, ya kan? Ada yang jadi presiden atau raja, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ada yang jadi menteri, siapa? Nabi Yusuf, menteri. Kalau sekarang mah menteri perdagangan, kemudian ya kan? Yang menguasai mengatur bagaimana uang masuk dan lain sebagainya. Nah, ada yang jadi menteri, ada yang jadi petani, ya kan? Dan macam-macam dah. Itulah gambaran Rasul. Jadi kalau orang sekarang miskin terus mengeluh,
terus tidak beribadah, tidak mau sholat. Semana sih batas kemiskinannya dibanding nabi-nabi yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW itu berdoa, ya Allah matikan saya dalam keadaan miskin. Karena apa? Maksudnya dalam keadaan miskin itu apa? Hartanya sudah dibagi semua habis untuk sedekah. Iya, dia miskin, pulang kepada Allah tidak membawa apa-apa, tidak meninggalkan apa-apa. Selamat dia dari banyak tuntutan dan hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Ada ya di Mekah itu ada orang kaya raya. Ya. Dia punya peternakan unggas. Peternakan unggas ini diprakarsai oleh 10 orang, dia kumpulkan 9 orang awalnya. Di Afrika paling sukses itu. Dia kumpulkan 9 orang awalnya. Kita akan buka usaha peternakan. Kumpulkan 9 orang, ini 9. Jadi ada satu yang kurang. Jadi, keuntungan dari hasil kita nantinya ya, karena kita 9, sebenarnya saya ingin membuat 10 ini anggota bisnis kita ini. Tapi yang satu nomor 10 adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi keuntungan kita bagi 10, yang 1/10 kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oh. Begitu. Semakin lama kaya, miliaran, dia bahkan membangun universitas sampai kaya raya. Sudah bagus kaya, kumpulkan lagi. Sekarang kita bersepakat setengah dari keuntungan kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Udah semuanya kumpul lagi, udah berjalan, masya Allah, sampai sekarang tuh di Afrika, saya lupa daerahnya. Jadi sudah kumpul semua yang punya saham dikumpulkan. Sekarang kita putuskan bahwa semua hasil keuntungan dari usaha kita semuanya 100% kita sedekahkan untuk orang yang nomor 10, untuk pemilik saham yang nomor 10, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi keuntungan semua disedekahkan. Nah, sampai sekarang beliau ketika meninggal itu yang menyolatkan hampir 500.000 orang, hampir setengah juta itu ketika meninggal. Ratusan ribu orang itu yang menyolatkan saja, belum yang sholat gaib di mana-mana. Karena kedermawanan beliau membuka yang tadinya kampung kecil dijadikan kota yang banyak universitasnya, orang banyak menghafal Quran, orang banyak menuntut ilmu agama dan sebagainya. Itu karena sedekahnya. Itu namanya orang yang arif billah. Ya, yang kedua maqam ridho. Kita balik lagi. Maqamur ridho. Penuh kesadaran. Nah, di sini disebutkan kelas yang kedua, yaitu kelas orang yang khawas, manusia khusus. Kalau yang tadi manusia awam, ya, awam saja belum lengkap. Bagaimana mau naik ke khawas? Dan yang ketiga adalah maqamul arif. Ya, maqam seorang yang arif, yang kenal siapa Tuhannya, yang kenal sadar bahwa wujud segala perilaku, semua hal ini adalah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tingkatan-tingkatan manusia dalam suluk, ya, dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal sekarang introspeksi diri, di titik mana, di kelas mana kita berada sekarang ini. Nah, di kelas arif ya jauh. Iya jauh. Masih banyak ngeluh kita mah. Iya kan? Ada masalah sedikit udah ngeluh nangis, ya Allah berat banget masalah ini. Iya kan? Ya Allah baru dikasih sakit kaki sedikit mengeluh, ya kan? Bahkan naudzubillah ada yang mengumpat-ngumpat, orang bisa kaya, ya kan? Mobil banyak, rumah cakep, lah saya makan susah. Kan ada yang ngomong begitu. Iya. Tapi kalau disyukuri, tapi kalau insya Allah kehidupannya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal dijadikan hatinya ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala.
Minimal dijadikan hatinya itu ikhlas, ridho, minimal ya. Adapun selanjutnya siapa tahu kita kan nggak tahu nasib kita di akhirat itu kan tergantung amal ibadah, kemudian apa yang kita lakukan di dunia. Siapa tahu yang orang kita pandang di dunia rumahnya cakep, mobilnya banyak, itu jadi orang paling melarat di akhirat. Kita nggak tahu. Tapi orang yang melarat di dunia nggak punya rumahnya gereyot, tapi setiap hari dia subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi dia dalam pikirannya boleh saya di dunia begini, tapi saya di akhirat di surga saya punya banyak istana. Setiap hari dia melakukan sholat sunnah 12 rakaat. Dia selalu mengamalkan qul huwallahu ahad 10 kali setiap hari minimal. Wah, dibangunkan di surga rumah istana oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu. Siapa tahu orang yang kita anggap orang hina, orang miskin di dunia, entar di sononya dia menjadi orang yang kaya raya, menjadi orang yang beruntung. Dan sebaliknya, siapa tahu yang di dunia kita anggap dia orang kaya, punya kuasa, punya harta, punya tahta dan lain sebagainya, tapi di akhirat menjadi orang yang paling miskin, yang tidak mempunyai apa-apa. Kan kita nggak tahu. Semuanya itu tergantung bagaimana kita mensikapi apa yang Allah takdirkan kepada kita. Karena kita ada takdirnya. Kamu sehari dapat segini, mau jungkir balik, mau nyari duit kemana? Kalau takdir sehari segitu, mual dapat lebih dari segitu. Mual. Iya. Percaya nggak percaya, kudu percaya. Kita di rumah nih, di rumah ngaji, kalau memang takdirnya dapat 10 juta sehari, nggak ngapa-ngapain ini dapat. Iya, nggak jungkir balik, nggak kudu apa lah. Cuman manusia usaha mah tetap. Karena apa? Yang dinilai dari kita adalah usaha. Wa alaisa lil insani illa ma wa anna sa'yahu saufa yura. Usaha dilihat, yang dilihat oleh Allah itu usaha. Kalau nggak usaha, ya usaha berdoa, usaha apa yang bisa kita lakukan. Maka yaitu nggak bedanya Imam Syafi'i dengan gurunya. Ya kan? Imam Syafi'i percaya kalau kita nggak usaha nggak akan dapat. Iya, nggak akan dapat. Maka beliau usaha. Setelah usaha banyak, beliau dapat hadiah kurma. Lah gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, suami di Mekah. Imam Syafi'i datang, gurunya mengatakan bahwa orang tuh nggak perlu usaha. Ya, rezeki itu datang karena rezeki itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wah nggak begitu. Nah, jadi ada perdebatan, diskusi. Enggak begitu. Akhirnya Imam Syafi'i datang sowan kepada gurunya membawa hadiah. No kan? Kata saya dia apa? Rizkinya datang sendiri. Nah, cuman kita kalau kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, kita ini belum tahu kita itu termasuk orang-orang yang kasab atau bukan. Ya kan? Karena kita mungkin belum tahu ilmunya. Jadi manusia itu ada yang harus bekerja capek, ada yang duduk aja, belajar, sholat, untuk ilmu, mengajar ilmu, ada rezekinya datang. Memang begitu. Ya, mungkin dia datang, rezeki dia datang. Ya kan orang yang banyak istighfar, yang banyak sholat kan, sampai hewan-hewan orang yang banyak istighfar, sampai seluruh hewan yang ada di lautan dia mendoakan dia untuk dapat rezeki, ya kan? Ya begitu. Memang ada yang bagiannya capek, ada yang bagiannya ya capek pikir. Ya begitu, itu udah bagiannya sendiri yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwa derajat orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, derajat seorang hamba dalam menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dalam beribadah bahkan dalam niatnya pun berbeda-beda. Tinggal mari kita tingkatkan. Yang pertama tentunya kita harus taubat. Ya, jalan yang pertama kali untuk suluk ilallah,
Jalan yang pertama kali untuk mendekatkan diri kita kepada Allah itu, jalan yang paling utama, sepakat para ulama itu taubat. Udah. Kalau kita nggak taubat dulu, nggak akan jalan-jalan kita. Jauh tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang pertama harus taubat, baru setelah bertobat kita azam mempunyai semangat yang kuat untuk beribadah, untuk mensucikan hati kita dari hal-hal yang bersifat duniawi yang tidak bermanfaat. Hanya kita terus berusaha. Setelah kita sempurna di derajat maqam yang sabar, kita naik ya maqam selanjutnya. Maqam apa tadi? Setelah sabar adalah ridho. Ya. Ketika kita sudah sampai maqam ridho, kita sampai kepada maqam arif. Ya, orang yang kenal man rabbah, ya. Dan siapa yang tidak tahu dirinya, maka dia tidak tahu Tuhannya. Man la ya'rif nafsahu, la ya'rif rabbahu. Siapa yang tidak kenal dirinya, maksudnya apa? Kenal potensi saya di mana, kekurangan saya di mana, apa yang perlu saya perbaiki. Kan begitu, orang harus begitu. Maka dalam hadis itu dikatakan Rasulullah SAW bersabda, Tuba, beruntunglah, ya, liman syaghalahu aibuhu, siapa orang yang disibukkan dengan aibnya sendiri. Tuba liman syaghalahu aibu an uyubin nasi, dari mengurusi aib manusia. Iya. Jadi beruntung kalau kita itu introspeksi diri, kurang saya begini. Kemarin kita ini aja, kemarin saya sholat 2 kok sekarang enggak. Kemarin saya tahajud kok sekarang enggak. Ganti ya amalan apa yang bisa menambal kekurangan saya kemarin hari ini ya. Gitu. Jadi siapa yang tidak tahu apa kudroh dirinya, kelemahan dirinya, ya, halakangun, celaka seseorang lam ya'rif qadroh, yang tidak mengetahui bagaimana kadar dirinya. Jadi kita itu lebih baik sibuk dengan aib kekurangan diri kita daripada kita umbar ke sono kemari aib orang. Maka udah sibuk dah dengan aib kita, kekurangan kita sendiri. Tapi memang kadang-kadang kita suka egois, gak mau tahu aib kita, sehingga kita banyak mengumbar aib orang lain, bahkan membicarakan orang lain, bahkan menilai orang lain, bahkan ya membicarakan aib orang lain dan mengumbarnya kepada masyarakat. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran besar yang kita ambil dari pelajaran atau dari kajian pagi hari ini adalah mari kita sibukkan diri kita untuk mengurusi kekurangan diri kita. Kita sibukkan diri kita untuk menambal apa yang menjadi aib-aib kita. Kita sibukkan diri kita untuk lebih meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita belum sampai derajat arif billah, ya minimal kita sampai derajat zuhud lah. Orang-orang yang zahid, yang ibadah minta kepada Allah, ya nggak apa-apa, mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya minimal situlah. Karena orang itu mesti orangnya ibadah. Lah ilok orang minta surga nggak ibadah, ya kan? Istilah katanya orang minta sawab, orang minta pahala, musuh nggak ibadah. Nah, jadi ada wasilah yang menyampaikan kita kepada sawab, yaitu ibadah bentuknya. Ada wasilah yang menyampaikan kita kepada surga, yaitu bentuknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersama-sama introspeksi. Dengan introspeksi diri itu kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar satu ketika mudah-mudahan kita bisa nyampe kepada derajat yang lebih tinggi, lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi, lebih dapat mengaplikasikan ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kalau sudah sampai ke situ, wah sudah, pikirannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ada masalah ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ada godaan setan yang datang, dia akan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saja yang perlu saya sampaikan pada pengajian pagi hari ini. Kita lanjutkan insyaallah di minggu yang akan datang. Baik, mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah dan khilaf dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.